Indonesia satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Mampukah Garuda Muda bikin kejutan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal target realistis dan perjuangan Nova Arianto membangun tim masa depan. Inilah fakta-fakta lengkap perjuangan Timnas U17 menuju Piala Dunia dan bagaimana strategi jangka panjang PSSI diungkap ke publik. Tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk update sepak bola Indonesia hanya di Cek Faktait. Segrup dengan Brasil, Erick Thohir bicara target realistis Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup hari Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Garuda Asia bakal menjalani perjuangan di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3-27 November tahun 2025. PSSI menganggap serius perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 ke 2025. Federasi bahkan bakal menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang bertujuan untuk uji coba Timnas U17 Indonesia jelang turnamen resmi AFF tersebut. Dalam Piala Kemerdekaan 2025, tim asuhan Nova Arianto akan menghadapi peserta Piala Dunia U17 2025 yakni Tajikistan dan Afrika Selatan di Medan pada Agustus mendatang. Dengan menggelar turnamen ini, PSSI pun tak lepas dari pertanyaan soal target apa yang dibebankan untuk Zahabi Goli dan kawan-kawan. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia juga telah menjalani persiapan selama sebulan penuh di Bali sejak awal Juli lalu. Saat ditanya target Timnas U17 Indonesia, Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya PSSI sangat bersyukur Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Pasalnya, dalam edisi sebelumnya pada Piala Dunia U17 2023, Timnas U17 Indonesia tampil sebagai tim tuan rumah. Namun, kali ini Nova Arianto sukses membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui kualifikasi dan pencapaian tersebut menjadi sejarah untuk pertama kalinya. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 ke 2025. Ya, dulu kita di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Lalu alhamdulillah lolos Piala Dunia, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kamis 31 Juli tahun 2025. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa target utama Timnas U17 Indonesia kali ini bukan sekadar hasil. Menurutnya, proses panjang yang sedang dibangun untuk melahirkan generasi pemain masa depan yang lebih tangguh menjadi sasaran yang lebih penting. Untuk itu, Erick menegaskan apabila Nova Arianto bisa membawa Timnas U17 Indonesia melangkah jauh di Piala Dunia U17, itu sudah lebih baik. Pasalnya, dia juga bertanya-tanya apakah pemain Timnas U17 Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil di Elite Pro Academy YPO18 nantinya bisa lolos ke Piala Dunia U17 ke 2026. Jadi targetnya kalau sudah lolos alhamdulillah, kalau bisa lolos, luar biasa, tegas Erick Thohir. Cuma target yang sebenarnya kami sedang stres, ini yang Elite Pro Academy berikutnya lolos atau tidak. Karena setiap tahun sekarang Piala Dunia U17 sudah dilakukan oleh FIFA. Jelasnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa kelolosan bukan hasil instan. Ketika kita dipercaya dan mendapatkan amanah, ya tugas kita menyiapkan semua ini. Jadi tolok ukurnya bukan ujuk-ujuk langsung mencari hasil cepat terus. Tidak, kata Erick Thohir. Untuk tim nasional senior, kita memang pakai quick win karena momentumnya ada. Tetapi apakah tim U17, U20, U23 kita dibanjiri naturalisasi? Tidak begitu. Oleh karena itu, meski lolos ke Piala Dunia U17 menjadi pencapaian membanggakan, Erick para pemain muda ini tak terbebani dengan ekspektasi yang muluk-muluk. Dia justru lebih menekankan pentingnya menjaga mental, taktik, dan karakter tim sebagai fondasi untuk hasil jangka panjang. Erick menyebut mental ini penting karena saat para pemain Timnas U17 Indonesia ingin bisa menahan imbang Brasil,
Sikap itu menunjukkan peningkatan bagus dan ada rasa percaya diri. Oleh karena itu, dia meminta agar tak ada yang bilang bahwa timnas U17 Indonesia tidak kalah 0-5 dari Brasil saja sudah bagus. Pasalnya, PSSI ingin bisa membentuk para pemain ini memiliki mental dan karakter yang kuat untuk fondasi timnas Indonesia ke depannya. Meski tak mematok target spesifik di turnamen ini, Erik tetap berharap akan ada kejutan positif dari para pemain muda Indonesia. Apalagi, FIFA kini rutin menggelar Piala Dunia U27 setiap tahun, sehingga konsistensi pembinaan menjadi kunci. Kalau ternyata Couve Nova dengan pemainnya bikin kejutan lolos dari penyisihan grup, alhamdulillah. Tetapi semua ini tentu ada tolok ukur dan hitungannya, tutur Erick Thohir. Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi panggung besar bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Untuk kali pertama, Timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke ajang tertinggi di level usia muda ini melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Ini adalah momen bersejarah yang menandai perkembangan signifikan dari pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Namun, perjuangan Timnas U17 Indonesia langsung menghadapi tantangan besar. Berdasarkan hasil undian resmi FIFA, Indonesia tergabung di grup hari bersama raksasa sepak bola Brasil, perwakilan CUNCCF Honduras, dan wakil Afrika yang kuat, Zambia. Grup ini jelas bukan grup yang mudah. Tapi PSSI tak gentar justru menatap turnamen ini sebagai ajang pembuktian dan pembelajaran berharga. Dalam Piala Asia U17 2025 lalu, pasukan Nova Arianto tampil mengejutkan. Bermodal skuad muda penuh determinasi, Indonesia berhasil menembus perempat final dan mengamankan 1 tiket otomatis ke Piala Dunia U17 ke 2025. Ini adalah pencapaian monumental, mengingat sebelumnya satu-satunya keikutsertaan Indonesia adalah saat menjadi tuan rumah pada ke-2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari kerja keras jangka panjang dan komitmen federasi terhadap pembinaan usia muda. Dulu kita di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Lalu alhamdulillah, sekarang kita bisa lolos lewat kualifikasi. Itu artinya ada kemajuan, ujarnya dalam wawancara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 31 Juli tahun 2025. Tak mau tampil seadanya, PSSI merancang turnamen mini bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang uji coba. Turnamen ini akan digelar di Medan pada Agustus mendatang. Timnas U17 akan menghadapi Tajikistan dan Afrika Selatan, dua negara peserta Piala Dunia U17 2025 yang juga punya potensi besar. Langkah ini dianggap strategis. Selain memberikan pengalaman internasional tambahan, Nova Arianto bisa mencoba berbagai kombinasi pemain, skema permainan, hingga menghadapi tekanan layaknya turnamen resmi. Menurut Erick Thohir, turnamen seperti ini harus sering digelar. Kami tidak ingin hanya berharap dari satu pelatih atau satu generasi. Proses harus terus berjalan. Uji coba ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menyiapkan mental bertanding di level tertinggi, tegasnya. Lalu, target apa yang dibebankan kepada Timnas U17 Indonesia di turnamen sebesar ini? Menghadapi Brasil yang dikenal sebagai kiblat sepak bola dunia jelas membuat ekspektasi publik harus lebih realistis. Erick menjelaskan, jangan bilang tidak kalah 0-5 dari Brasil sudah bagus, bukan itu tolok ukurnya. Yang kami lihat, bagaimana mental mereka ketika menghadapi tim besar. Apakah mereka bisa percaya diri? Apakah mereka bisa menahan bola, bertahan dengan struktur yang baik, dan melakukan transisi yang rapi? Itu yang terpenting. Erick juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah proses. Untuk timnas senior, kita bisa bicara soal quick win karena momentum ada, tapi U17 tidak. Ini tentang membangun generasi baru. Tim ini tidak diisi pemain naturalisasi. Ini murni anak-anak Indonesia yang tumbuh di sistem lokal. Nova Arianto, pelatih yang dikenal disiplin dan konsisten, mengambil pendekatan hati-hati tapi penuh semangat. Ia tidak menjanjikan hasil muluk-muluk, namun menjanjikan kerja keras dan dedikasi. Dalam beberapa kesempatan, Nova mengatakan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal kualitas lawan, tapi juga menjaga mental pemain muda agar tidak terbebani.
Mereka ini masih remaja. Ketika terlalu dibebani, justru bisa jadi bumerang. Tugas saya adalah membuat mereka menikmati proses. Hasil adalah bonus dari kerja keras yang konsisten, ujarnya. Berada di grup hari bersama Brasil, Honduras, dan Zambia tentu mengundang kekhawatiran sekaligus tantangan. Brasil sudah 5 kali menjadi juara dunia U17. Zambia dikenal sebagai tim kuat di Afrika dengan fisik dan kecepatan luar biasa. Honduras punya pengalaman panjang di turnamen FIFA kelompok usia. Meski begitu, Indonesia tak ingin jadi lumbung gol. Bahkan, Nova Arianto dan tim pelatih telah mulai menganalisis video pertandingan lawan satu persatu. Setiap lawan pasti punya kelemahan. Kami akan mencoba mengeksploitasi itu, kata Nova. Fokus utama Indonesia adalah memulai turnamen dengan baik. 1 poin dalam laga pertama bisa membangkitkan semangat dan membuka peluang untuk lolos dari fase grup. Jika bisa mencuri poin dari Zambia atau Honduras, kenapa tidak mencoba lolos? Ucap salah satu staf pelatih. Erick Thohir menegaskan bahwa keikutsertaan kali ini bukan tujuan akhir. Piala Dunia U17 sekarang digelar tiap tahun oleh FIFA. Artinya, kita harus bisa konsisten melahirkan generasi baru setiap tahun. Ini bukan pekerjaan satu turnamen, tapi pekerjaan bertahun-tahun. Karena itu, PSSI juga memberi perhatian besar pada Elite Pro Academy APA, tempat para pemain muda digemblang secara reguler. Target jangka panjang PSSI adalah menciptakan sistem seperti yang dimiliki Jepang, Korea Selatan, atau Uzbekistan yang bisa rutin tampil di Piala Dunia kelompok usia dan menuai prestasi. Dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di ajang FIFA, belum pernah ada tim nasional yang bisa lolos dari fase grup. Maka dari itu, partisipasi Timnas U17 2025 menjadi harapan baru. Apalagi, tim ini dibentuk tidak hanya untuk satu turnamen. Nama-nama seperti Zahabi Goli, Vigo Dennis, dan Andre Putra mulai diperbincangkan sebagai calon bintang masa depan. Jika tampil baik, mereka bisa jadi andalan di Piala Asia U20 atau bahkan SEA Games dalam waktu 2-3 tahun ke depan. PSSI mencoba menanamkan filosofi baru, pembinaan tanpa tekanan, tapi dengan fondasi kuat. Erick Thohir sendiri meminta masyarakat dan media memberi ruang bagi anak-anak muda ini berkembang. Kita ingin mereka punya pengalaman. Kalau mereka bisa menciptakan kejutan, itu luar biasa. Tapi kalau belum, tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu caranya bertanding di level dunia dan tidak minder, ucap Erick. Sebagai bangsa dengan kecintaan besar pada sepak bola, Indonesia sudah lama merindukan prestasi di panggung dunia. Mungkin Piala Dunia U17 2025 bukan momen puncak, tapi bisa menjadi pijakan awal menuju masa depan yang lebih cerah.